waftah alaina futuhal arifina bika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga Allah mudahkan kita untuk berada di majelis yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita di surah Al-Buruj. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita, penyempurnaan daripada dua pertemuan sebelumnya. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai di ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyampaikan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, salah satu hal yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah gerakan mulut. Pada ayat ke-13 ini dimulai dengan huruf hamzah. Dimulai dengan huruf hamzah dan berbaris bawah. Ini kebetulan huruf yang saya tampilkan di sini adalah huruf mim. Kenapa huruf mim? Karena huruf mim ini posisi mulut kita di depan, sehingga ketika kita sampaikan akan lebih mudah dipahami. Ya. Apa beda kondisi mulut ketika huruf tersebut berbaris dengan ketika huruf tersebut sukun? Nah, dalam bahasa Arab sebenarnya itu disebutkan dengan harokah. Oleh guru-guru kita di Indonesia diartikan dengan baris. Tidak ada salahnya karena cara pufhum. Tidak ada salahnya. Tapi kita juga harus memahami apa sebenarnya makna daripada harokah. Jadi harokah fathah, harokah kasrah, harokah dhammah. Harokah artinya gerakan. Makanya lawan daripada gerakan disebut dengan sukun, artinya tidak bergerak. Nah, mulut kita ketika dia berbaris atau berharokah, maka mulut kita itu beda-beda kondisinya. Nah, ketika dia baris atas, maka coba bisa diperhatikan itu yang sebelah kanan di sini, Pak. Nah, itu kalau huruf mim, contohnya ma. Nah, karena apa? Makhraj huruf mim itu dua bibir, dua bibir dengan dirapatkan ma. Nah, tapi ketika dia berbaris, posisinya bagaimana? Dia menjauh, Pak. Dua anggota makhraj itu menjauh, sehingga ketika dia baris atas mulut kita terbuka. Ma. Nah, orang Aceh kepegah monyo barih ate tehah terbuka. Kalau baris bawah tehah tehing. Terbuka dan tersenyum. Monyo barih cikok tehah tincu. Dan ini saya dapatkan di salah satu guru daripada guru orang tua saya.
dan dari guru daripada guru orang tua saya itu Tunku Usman di daerah Aceh Utara sana, daerah Matang Gelumpang 2, itu yang gurunya langsung dari orang Arab. Dari orang Arab itu sampai ke orang Aceh diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan di dalam bahasa Aceh. Yang pembahasan itu disebut dengan itmamul harakat. Tatanya yang babak urung isi katanya kadang itmamul harakat hana mafhum. Tapi ketika dijelaskan persis dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama kita terdahulu. Itu juga yang menjadikan kita jangan sampai sedikit ilmu yang kita sampaikan hana leyum gure-gure katanya jamun. Baik. Maka ini perlu diperhatikan. Maka ketika kita mulai bacaan ayat ke-13 ini I harus dengan tersenyum, tidak boleh mulutnya tidak jelas. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Seperti itu. Semua baris-baris bawah itu harus diberikan haknya itu yang tipis. Oke, baik. Selanjutnya pada pembahasan kali ini perlu disampaikan tentang qalqalah. Karena hampir semua ujung ayat pada kesempatan ini yang kita baca itu berakhiran dengan huruf dal. Dan huruf dal ini salah satu huruf qalqalah. Oke, baik. Di ayat pertama akan diakhiri dengan apa? Wa yu'id. Dan di situ harus dibaca qalqalah. Maka kita harus memahami bagaimana cara kerja qalqalah. Kita tahu dulu di mana keluar huruf dal. Huruf dal keluar dari ujung lidah bertemu pangkal tumbuh gigi seri atas. Da, di, du, bada. Ini dia. Yang kedua, bagaimana cara kerjanya qalqalah? Ulama-ulama tajwid ketika ingin menyampaikan masalah qalqalah itu memberikan gambaran apa? Taqalqalatil qidru. Taqalqalatil qidru. Apa itu? Ketika tutup panci itu naik turun. Katanya yang di kampung biasa tatagun ingang kaye. Ya, nya hanapeh raja gari, nyuna mudah kaye. Pajan tade pui ka masak ketika kamu dok-dok. Watai kamu dok-doknya tutup panci kaye turun. Sehingga apa? Keluar bunyi suara itu kenapa? Karena tutup panci itu menjauh. Ketika dia rapat, tidak akan mengeluarkan bunyi suara. Begitu juga dengan qalqalah. Ketika kita letakkan lidah kita persis seperti yang digambar ini, yu'id, tidak akan keluar bunyi qalqalah. Tapi bagaimana cara kerjanya? Lengketkan dulu, baru setelah itu dijauhkan. Ketika kita jauhkan, otomatis mengeluarkan bunyi qalqalah. Dan bunyi qalqalah itu bukanlah bunyi yang dibuat-buat, tapi bunyi yang keluar secara otomatis karena cara kerjanya yang benar. Jadi ketika kita baca wa yu'id, lengketkan dia dulu seperti itu, lidah di pangkal, selanjutnya dijauhkan. Begitu dijauhkan secara otomatis akan keluar. Contoh lain yang lebih nampak lagi karena mulutnya makhrajnya di depan. Ketika kita membaca huruf ba di tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika makhraj kita lengket karena huruf ba juga keluarnya dari dua bibir. Wa tab belum mengeluarkan bunyi qalqalah. Tapi begitu dia lengket, selanjutnya kita jauhkan secara otomatis akan keluar. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi tidak perlu dibuat watab. Kalau sudah dibuat watab itu berarti dibuat buat. Dan salah-salahnya orang akan mendengar bahwasanya ada huruf satu lagi di depannya, huruf hamzah. Maka begitu juga di sini wa yu'id. Tidak perlu wa yu'id. Kalau dibaca wa yu'id berarti qalqalahnya itu dibuat buat. Oke, baik, kita kembali ke ayat ini.
Yang pertama harus dibaca innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Yang paling tampak itu yang di ujung, Pak. Tapi di tengah ini ada wa yub, wa huwa yub, wa huwa yub. Di sini qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Yang di tengah ini qalqalah sughra. Kapan disebut sughra? Kapan disebut kubra? Apabila disambung. Kalau disambung disebut sughra. Contohnya di sini wa yubdi. Bukan karena dia di tengah kata, bukan, tapi karena dia disambung. Artinya apa? Setelah kita baca huruf ba tersebut, kita melanjutkan mengucapkan huruf sesudahnya, maka disebut dengan sughra. Begitu sampai di ayat terakhir yu'id, ini disebut kubra. Kenapa? Kita berhenti tidak mengucapkan huruf sesudahnya, dan itu lebih membuat kita lebih mudah dalam mengucapkan. Tapi satu hal yang harus dipahami, bahwasanya membedakan antara qalqalah sughra dan kubra itu bukan bedanya antara langit dan bumi. Misalkan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kenapa ba'dal sudah besar sekali? Karena ini kubra. Enggak, bedanya beda tipis. Dan kenapa disampaikan oleh para ulama ini bisa sughra dan kubra? Karena ketika sughra kita melanjutkan, kita masih membutuhkan energi mengucapkan huruf sesudahnya, sehingga bunyi yang keluar agak sedikit kecil, bukan beda jauh sekali. Dan ini harus dipahami dengan benar. Baik, kita tes baca Pak ya, ayat ke-13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan kita ulang sekali lagi dengan mempraktekkan mulut. Berarti i bawah, na buka, hu monyong. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Oke, baik. Ayat selanjutnya wa huwa. Ya, ini hati-hati Pak. Ini banyak sekali kesalahan. Hu-nya tidak diucapkan dengan benar. Wahwa. Di sini hu-nya baris bengkok Pak kan? Mubarih ji. Kadang-kadang karena orang buru-buru dibacanya wahwa. Wahwa. Padahal wa hu wa. Hu ini sampai terdengar yang dengan sempurna. Wa hu wa. Wa hu wa. Dan ini hati-hati Pak. Nah, karena ini diawali dengan huruf waw. Huruf waw itu harus dimonyongkan dulu. Tidak akan sempurna pengucapan huruf waw kecuali dengan memonyongkan mulut. Jadi monyongkan dulu, baru setelah itu dibuka. Karena waw di sini baris atas. Wa hu wa. Wa hu wa. Oke, baik. Kalau ditanya sama orang, pukeh tengku watai tabut, ditanya babah bertinju sampai pakai nak mengharap. Tidak. Ingat Pak, hanya dua kondisi mulut kita monyong ketika baca Al-Quran. Selebihnya tidak ada. Yang pertama, apabila huruf hijaiyah, apapun hurufnya, kalau dia baris bengkok. U, bu, tu, su, ju, u, du. Yang kedua, huruf waw. Huruf waw apapun barisnya dia tetap dimulai dengan apa? Monyong. Selebihnya tidak ada. Nah, makanya tidak perlu monyong-monyongkan mulut ketika membaca Al-Quran. Diingat itu dua saja Pak. Karena mohon maaf Pak, ada sebahagian ketika membaca Al-Quran tanyakan susah ada baik legoknya. Kita yang melihat susah. Jadi pertama baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tanya kalian susah ada. Baiklah orang baca. Ini mungkin sepele Pak. Tapi mungkin hari ini kita masih jadi orang-orang biasa. 10 tahun ke depan kita akan jadi public figure. Getanya kadang kaji ketua MPU, kadang getanya kaji ke
ketuanya, kadang katanya kaji ke goreno kata semua bet di kalan le anak murid tu. Oh nyo belagi tengkulo baca. Kiban cara ke baca? Kiban ke baca bertincu bah tapi bersusah dah Quran. Tidak. Bahkan ketika huruf-huruf hijaiyah itulah kenapa selalu saya tampilkan makhrajnya. Dari mana keluar huruf supaya ketika kita baca dengan mudah. Hana susah huruf kalian. Itulah kenapa para ahlu Quran itu bisa dilihat Pak, wajah mereka awet dan tidak pikun. Kenapa? Gerakan mulutnya selalu benar dan itu menjadi olahraga mulutnya. Oke, baik. Kita tes Pak, baca ayat ke-14. Wa huwal ghafurul wadud. Oke, kita ulang dari ayat 13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Oke, baik. Ayat ke-15 dzu. Ini harus diingatkan kembali. Dzal. Di sini dzal, kakaknya si dal. Dal yang bertitik, dzu. Jadi bagaimana pengucapannya? Dimulai dengan apa? Monyong dan lidah kita harus melewati gigi seri. Dzu. 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 Kalau lidah kita tidak melewati gigi seri, yang keluar huruf satu lagi, zu. Zu. Kalau keluar zu itu berarti lidah kita masih di belakang, Pak. Harus lewat sedikit. Dzul arsyil majid. Dzul arsyil majid. Oke, baik. Di sini ada huruf ra di tengah ketika membaca aur. Ra di sini dibaca tebal. Kenapa ra di sini dibaca tebal? Karena sebelumnya didahului oleh apa? Baris atas. Oke, baik. Kita tes Pak, baca ayat 15. Dzul arsyil majid. Oke, baik. Ayat ke-16 fa'a. Oke, baik. Huruf fa ini salah satu huruf yang ketika kita ucap harus berhembus nafas. Artinya apa? Kalau kita letakkan tangan di depan mulut kita, berhembus nafas. Kalau tidak berhembus berarti belum sempurna. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, af. Makanya ketika kita baca fa. Ini sebahagian orang kita Aceh di beberapa daerah, fa ini bukan fa dibaca, pa. P. Bahkan ada yang membaca dengan B. Jadi fa harus berhembus nafas. Oke, baik. Kita tes baca apa ya? Fa'alul lima yurid. Oke, baik. Di ayat ke-16 ini ra-nya baris bawah. Maka ra di sini dibaca tipis. Yurid. Turunin lidah kita. Kita tes sekali lagi, Pak. Fa'alul lima yurid. Dari ayat 15 Dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Oke, baik. Ayat selanjutnya hal. Dan ini dimulai dengan huruf hak besar. Urang syik katanya zaman orang kena pernah huruf haknya ge pegang hak dada. Hak dada. Tapi bukan berarti orang tua kita tidak tahu bahwasanya huruf itu paling jauh dari pangkal tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan tidak ada huruf yang keluar dari dada. Satu huruf pun enggak ada. Paling jauh itu dari pangkal tenggorokan. Makanya huruf apa? Hak ini. Hak besar. Hak dada ke orang tua atau hak elu. Bagaimana? Kenapa disampaikan ini hak dada? Untuk membedakan dengan hak satu lagi, hak keung di atas je, di tengah tenggorokan.
Jadi jangan dibaca ini hal ataka hal, bukan, itu hak tengah, hak kecil, sedangkan ini hak besar, turunin lagi di tenggorokan paling bawah. Jadi bacanya hal ataka hadithul junud. Oke, baik. Di sini Pak ada huruf tha. Nah, dan huruf tha ini satu makhrajnya tadi dengan huruf zal, dan pengucapannya mudah, tinggal letakkan lidah kita melewati gigi seri sedikit. Tha, thi, thu. Tidak perlu ditekan. Ta, ti, tu. Ini kita yang orang Aceh Raya, nyo berat betul bah huruf tha nya. Berat betul pada tegan. Ta, ya kan? Ta. Jadi tidak perlu sekuat itu, biasa saja, tinggal letakkan. Tha. Letakkan lidah melewati sedikit gigi seri. Tha, thi, thu, bath. Maka ketika kita baca di sini mudah Pak. Hal ataka hadithul junud. Oke, sekali lagi Pak. Hal ataka hadithul junud. Oke, baik. Ayat 18. Di sini berjumpa dengan huruf ra sukun. Tapi sebelumnya diawali dengan baris bawah, fir. Maka dibaca tipis, dibacanya fir, turunin lidahnya. Fir'auna wa Thamud. Kita tes Pak. Fir'auna wa Thamud. Maka diingat, ketika kita baca huruf ra, yang menjadikan huruf ra itu tebal baris atas dan baris bengkok. Yang menjadikan dia tipis baris bawah. Baik dia yang berbaris atau dilihat huruf sebelumnya. Seperti di sini fir, ra-nya sukun. Gimana kalarnya? Ra sukun, tidak ada baris. Maka dilihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya di sini huruf fa. Maka dilihat barisnya apa? Bawah. Maka dibaca tipis. Karena yang menjadikan tipis huruf ra adalah baris bawah. Baik, ayat ke-19. Balil ladzina kafaru. Kafaru. Oke, baik. Di sini ra-nya dibaca tebal. Kafaru. Kenapa dibaca tebal? Karena baris bengkok. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Pak, di sini ada huruf kaf. Kafaru. Di depannya juga ada kaf. Takdzib. Ini menjadi jawaban bagi kita kalau ada yang bertanya, huruf kaf itu berangin atau tidak? Atau dah baca lagi tengok kafaru ka. Belagi orang Aceh baca. Ini hurufnya bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dengan lahjahnya orang Arab. Jadi harus dibaca seperti itu Pak. Huruf kaf ini salah satu huruf yang berangin ketika diucap. Tapi harus dipahami dengan benar. Huruf hijaiyah, apapun hurufnya, tidak hanya huruf kaf. Kalau dia berbaris, sifat-sifat aslinya tidak terlalu tampak. Kalau ditanya sama orang, huruf kaf berangin tidak? Berangin. Tapi kalau berbaris tidak terlalu tampak. Bukan kakiku. Bukan seperti itu cara baca kaf. Kakiku, tidak. Tapi kakiku. Ada sedikit. Kakiku. Okay. Tapi berbeda halnya ketika dia sukun Pak. Ketika sukun dia lebih tampak. Makanya ketika kita baca di sini fi tak seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya huruf kaf berangin tidak? Berangin. Karena itu sifat aslinya. Apapun kondisinya dia tetap berangin. Tapi ketika dia berbaris tidak terlalu tampak. Akan lebih tampak ketika dia sukun. Makanya ketika kita baca kafaru, kafaru, tidak perlu kafaru, tidak. Atau jangan juga dibaca lagi Aceh kafaru, kafaru, tidak juga.
Dan kalau huruf kaf itu kita baca seperti bermaceh hat, ber-att, itu capek Pak. Ke. Huruf-huruf hijaiyah ini kemarin saya melihat di Hafiz Indonesia. Di Hafiz Indonesia itu salah satu pesertanya ada yang orang tuanya itu dokter spesialis bedah plastik. Jadi beliau itu sering pergi ke daerah-daerah untuk apa? Untuk operasi sumbing. Beliau itu semakin semangat. Kenapa? Rupanya ada salah satu pasien yang setelah beliau operasi bisa azan dan bisa menghafal Al-Quran. Kadang-kadang pergi ke daerah pedalaman yang setelah mereka dioperasi itu kan nggak ada terapis, tidak ada orang yang melatih dia bisa berbicara. Dan rupanya, masya Allah, setiap anak-anak yang misalkan dioperasi di daerah terpencil yang tidak ada terapisnya yang bisa melatih dia berbicara setelah dioperasi, bagaimana cara melatihnya? Dokter ini mengatakan apa? Hafal huruf hijaiyah. Cari guru-guru ngaji di kampung-kampung, hafal huruf hijaiyah dan praktekkan dengan benar. Dan itu yang membantu anak-anak sumbing setelah itu bisa berbicara. Masya Allah. Makanya ini luar biasa, Masya Allah. Saya merinding ya Allah ketika mendengar itu. Huruf-huruf hijaiyah ini Pak, kalau benar pengucapannya itu insya Allah mudah. Pengucapan kita kalau tahu makhrajnya dari mana, sifatnya bagaimana, itu mudah untuk diucapkan. Tidak ada yang lelah ketika kita ucapkan. Itulah kenapa kita harus belajar makharijul huruf, tempat keluar huruf, dan sifatul huruf, bagaimana cara huruf tersebut keluar. Baik. Kita tes Pak ya, ayat 19. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ini lebih nampak qalqalahnya, takdzib. Kalau kita tutup aja takdzib, nggak keluar qalqalah, tapi tutup buka baru keluar. Kita tes sekali lagi Pak. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Oke, baik. Ayat selanjutnya wallah. Wa dimulai dengan mulut kita wa. Itu tipis. Sedangkan lafaz Allah ini tebal. Wallah. Dan bacaan lafzul jalalah ini, Allah ini jangan dianggap remeh Pak. Saya punya teman dulu ketika di Mesir, ketika menjelang dia sudah selesai di Al-Azhar, sudah selesai. Ketika di Mesir, beliau ini, sahabat saya ini, tidak fokus dengan Al-Quran, dia fokus dengan belajar yang lain. Tapi ketika dia mau pulang, dia teringat, ini kayaknya kalau saya pulang ada hanalaga tatsu tu gudang lah tiga ada aim lah sah dia di musalla. Beliau pergilah cari guru untuk belajar Al-Quran. Hal yang pertama dia yang komentarinya adalah cara mengucapkan Allahnya enggak benar. Allah bukan seperti itu, buka dulu Allah. Ketika dia pulang, ya Allah, dia tertuduk 23 tahun selama ini saya pikir bahwasanya saya sudah benar mengucapkan lafaz Allah. Kadang mekali katanya, kadang waktu azan Allahu Akbar, Allah. Yang kita baca apa? Allah. Hanya jelas. Menansi katanya waktu takbiratul ihram. Dan ketika takbiratul ihram sebenarnya kita harus benar Pak, secara fikih. Harus jelas. Allahu Akbar. Kadang-kadang katanya Allahu Akbar. Nggak ada tetruk kan. Anak kalian tahu? Allahu Akbar. Alhamdulillah baca. Maka mulutnya harus benar. Buka terlebih dahulu. Allah. Allah. Makanya di sini wallah harus jelas terdengar. Jangan Allah Allahu Akbar. Ketika azan juga seperti itu. Allahu Akbar, enggak jelas apa. Maka harus benar. Wallah. Kita tes Pak ya. Wallahu min waraihim muhit. Oke, baik. Di sini juga ketika kita baca mim nun mati berjumpa dengan waw. Di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama idgham bi gunnah. Ketika dibilang idgham bi gunnah berarti ada dua hal. Yang pertama idgham, yang kedua gunnah. Maka harus masuk ke hidung Pak. Ketika kita baca
miu miu. Ini salah satu cara mengecek. Huruf nun ini, tanwin ini tidak akan sempurna tidak akan sempurna kalau hidung kita terganggu, Pak. Ya. Tapi kalau kita ganggu hidung tapi masih sempurna, berarti belum betul. Miu 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 miu, itu belum betul. Sampai meow 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 meow. Sampai terganggu hidung kita, bunyi suaranya, baru itu benar. Berarti itu sudah masuk ke hidung. Jadi ketika dibilang idgham bi gunnah, dua hal harus diperhatikan. Pertama, idgham, masukkan bunyi nun mati ini ke huruf waw. Yang kedua, gunnah. Gunnah artinya masuk ke hidung, Pak. Jadi miu 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 miu, seperti itu. Kalau kita ganggu, kita tes sekali lagi, Pak. Wallahu min waraihim muhit. Baik. Ayat selanjutnya, bal huwa qur'anum majid. Di sini kita jumpa lagi dengan huruf ra yang sukun. Ini ayat Al-Qur'an. Maka ketika kita baca Quran, itu ra-nya harus tebal. Punya bahasa Indonesia, bahasa Aceh, hai kacau Al-Quran sehat. Enggak apa-apa, ra-nya itu tipis, enggak apa-apa. Ini tolong cok saat dengku Al-Quran dah. Enggak apa-apa, karena itu bahasa kita. Tapi kalau kita baca di sini ayat Al-Quran, maka ra-nya harus tebal. Quran. Maka di sini kita baca ra-nya tebal. Kenapa tebal? Karena dilihat huruf sebelum ra ini baris bengkok. Kita tes sekali lagi, Pak. Bal huwa qur'anum majid. Ayat terakhir, fi lauhim mahfuz. Oke, baik. Huruf di sini fi. Jadi mulut kita fi. Nah, huruf fa ini salah satu huruf yang ketika, mohon maaf, kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil bibir kita bagian atas, kita masih bisa mengucapkannya. Kenapa? Karena kita hanya butuh bibir bawah dan gigi seri atas. Fi, perut bibir bawah harus mengenai gigi seri atas. Fi. Seperti itu. Itu pengucapan huruf fi, fa. Oke. Huruf dha ini persis ini Pak keluarnya. Jadi ketika kita baca mahfuz, lidah kita itu melewati gigi seri. Mahfuz. Karena ada sebahagian kena ngangan ketanyo, adik-adik ketanyo yang ngampunan sonai mahfud. Mahfud ngendi, mate ji ngendi. Menancap ada baca fi lauhi mahfud. Mengendai sih ada baca. Padahal di sini apa? Dha. Mahfuz. Okey, baik, kita tes sekali lagi, Pak, ya. Fi lauhim mahfuz. Okey, baik, kita ulang dari ayat ke-13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid.